Foto ini jadi kaprinya Indonesia kan? Terus, lembut banget, bener. Ini lebih lembut dari yang tadi ya. Anu, tebelnya guys, mantep. Yang langsung terasa pertama pahit. Sangat. Capri versi layak diedarkan kalau saya sih untuk kelas-kelas lokal lah. Tuhan, hari ini fresh, baru aja jatuh, masih banyak di atas. Oke, hari ini jatuh 5 guys. Welcome to Ladin Eco Farm. Hidup sehat dan berkelanjutan. Ada tips berkebun, review buah dan panen. Sobat Ladin Eco Farm. Hai. Hari Saya ya. ini Buat trainer. ada di tempatnya Mas Bola. Woi. Bola Agro, YouTuber Malang. Bisa collab nih. Ada juga Bang Piko. Ini pakarnya nih. Pakarnya durian. Tukang makan. Bukan makannya. Kita tukang ngicip bang. Iya. Kita hari ini mau yang kedua kali review durian. Kita sebutnya durian Matekur karena yang nanam Ceritanya. Matekur. Oh, oke. Bukan nama burung nih. Takukur itu. Oh, tak ukur ya. Nama yang mana? Nama yang nanam. Jadi ini udah buah yang keempat kalinya. Kemarin yang kita review gagal, hambar. Bukan hambar sih, gagal. Belum performnya. Belum, masih awal-awal jatuhan. Plus kita sebenarnya nggak sempat ngerawat. Oke. Nggak sempat ngerawat. Pohonnya gede nih. Pohonnya diameter Tapi emang dari biji ya. dari biji. Ceritanya dulu kalau kan pasti ada ceritanya dari Pak Matekurnya. Gimana ceritanya dari biji apa waktu itu misalnya dia jatuh dari mana? Dia itu lagi kan memang petani ya, petani ada misalnya dia lagi jalan pulang atau gimana nggak ngerti lihat ada bekas orang makan durian. Oh, Nggak tahu itu durian apa. Saut di bawah ditanam. benar-benar random ya. Nah, cuma memang di sekitar situ ada kebun montong. Oh iya. Tapi nggak tahu ya yang ini montong apa bukan, kita nggak ngerti. Semoga dia tanam beberapa tempat. Nah, ini baru mulai berbuah, nggak tahu tahun kapan ya. Pohonnya udah nggak besar, mungkin udah 15 tahun, tapi baru berbuah. Ini udah keempat kalinya. Pertama kali tahun 2020, ini baru bisa. Lumayan juga ya kalau nanam dari biji. Nah, karena nggak dirawat. Ya. Tapi nggak dirawat juga. Tapi durinya mirip dong ya sama montong. Mirip begini. Kalau saya coba tebak itu kebun yang disebut kebun montong tuh kebun lama bukan? Belum. Ya. Lama banget. Itu tebakan saya kenapa? Karena saya nemu minimal 2 kebun di Malang sini yang montongnya banyak varian. Dia nyebutnya montong tapi minimal ada 5. Dia 5 bentuk lah dan pasti berbeda satu sama lain tapi semua disebut montong. Dan memang di Thailand sendiri montong itu bukan satu varietas sebenarnya. Dia grup yang terdiri dari beberapa varietas. Jadi semua disebut montong tapi montong apa. Ini ada montong Ya, seperti juga kanyo apa, itu juga kop China, kop apa, macam-macam. Mungkin ini termasuk yang generasi awal. Tapi juga kebun-kebun di sini belasan tahun. Jadi montongnya bermacam-macam dan ada yang sangat lokal dari sekian. Mungkin 2 atau 3 jenis itu bentuknya tidak seperti montong yang kita kenal. Dia cenderung lebih bulat, durinya tidak terlalu panjang seperti montong yang banyak di supermarket. Jadi mungkin saja ini salah satu varian kita yang mana. Inilah hasil tebak-tebakan. Iya, ini semua mau ditebakan. Dan memang cocok logi itu kadang Iya. sinkron gitu ya. Gimana informasinya kurang? Kita biasanya di ilmu kotak Iya, itu ilmunya orang Jawa memang sinkronologi, kotak gatuk sama cocok logi gitu kan. Itu sebenarnya ilmu yang orang luar sendiri NASA pun nggak akan pernah nyampe otaknya itu ya. Cuma orang Jawa ya. Saya biasanya dari situ tuh dicari nanti kalau ditelusuri bisa benar, bisa 100% salah. Bisa. Jadi seperti kemarin kita juga nemu beberapa kayak nangka ya. Tuh. Jadi kita tebak, tapi
karena kita tahu ceritanya. Yang paling penting sebenarnya cerita. Alur cerita yang benar gitu ya. Nah, itu Bukan mempersempit kemungkinannya jadi cukup betul. Kalau tadi ngomongnya nggak tahu pokoknya dapat biji sudah, nah, jadi itu terus kan sama selesai sekali. kan. Selesai. Cuma yang kan kita ketemu kemarin Iya. ya karena kita datangin Ada pohon ceritanya. hidup. Ternyata bukan mati, ditebang, tumbuh terus. Ya, akhirnya, oh itu induknya ya itu ditebang 3 kali tumbuh terus. Ternyata dia mau membuktikan bahwa saya itu layak untuk dikenalkan kebenaran gitu kan. Ya mungkin sama dengan durian-durian yang ada di Pekalongan kita ya. Tapi kalau ini kan jelas Pak Matekur nemu biji di jalan, ditanam, ya inilah hasilnya. Asal usulnya dari mana nggak tahu lah, wong namanya juga apa anak pungut ya. Iya, benar. Anaknya siapa nggak ngerti. Literally anak pungut kan dipungut. Cuma nih kalau orang Jawa kan gampang. Kalau anak punya orang Jawa hidungnya pesek gitu kan. Oh pasti orang Jawa nih ya. Kalau anaknya agak mancung nih, kayaknya bukan orang Jawa ya. Dari fish mungkin agak sedikit mengarah kemana, itu namanya ilmu cocoklogi. Yalah. Saya tetap punya pendapat ini bukan durian apa istilahnya. Dia ada hybridnya. Maksudnya dia bukan murni dari pohon yang sudah ya endemik gitu enggak. Dia kenapa saya bilang hybrid? Ini durian kedua, ketiga, dan kemarin pertama ada. Itu berbeda semua. Berbeda semua. Kalau biasanya durian seperti itu ada ciri khas dia berasal dari biji hybrid. Seperti oci. Oci itu Berubah-ubah terus ya. Bisa durinya besar seperti ini, pendek tangkainya, bisa juga durinya lancip-lancip, panjang dengan tangkai panjang seperti kanyau. Ada tuh varietas yang sama di pohon yang sama. Ini kita lihat hari ini mungkin ada modelnya yang kemarin ya. Itu sangat berbeda dengan dua ini, unik sekali. Dan sekarang yang ada di hari ini kita lihat ini loh, kalau di sebelahin, kalau nggak dikasih tahu saya bilang ini pasti berbeda pohon. Suruh nebak. Beda. Warna beda, cara dia melancip ujungnya beda, dan warna kecoklatan di ujungnya beda. Hijau bersih. Cuma pantatnya yang sama. Ya, apa? Bisa di trace di situ ya? Iya, pantatnya kan? sama. Jadi, Mahkota. cara mengidentifikasi durian selain keseluruhan itu ini mahkota kalau orang nyebutnya tangkai dan apa ya, bawah saya mau ngomong bagian bawahnya ini biasanya ciri yang khas dan nggak banyak berubah. Bekas kepala putik. Itu bahasa ilmiahnya. Ya, nanti dicari-cari susah gitu ya. Durian kok punya pantat gitu. Ini itu ya. Dia langsung di aja Bang. Iya. Ini katanya nggak jatuh bersamaan ya? Yang ini kemungkinan malam kalau enggak subuh. Yang ini tadi jam 10 atau setengah 11. Dari baunya beda. Warna beda, bau beda. Coba kita lihat di sini seperti apa. Kita buka ini. Boleh. Wah, kan biasanya soalnya. Sampai buka. Boleh apa? Pohon ini biar merasakan betapa nikmatnya. Tahu juga tadi bawa pisau sendiri. Aku biasa pakai pisau dapur. Benar. Pisau itu tergantung siapa yang megang. PD-nya megang. Iya. Aku biasa pakai pisau dapur. Ini yang mana dulu nih? Yang ini dulu kali. Iya, lagi. Besar sih. Ini. Ataupun dibanting. Iya nanti sebenarnya menarik kalau kita makan sendiri dibanting ya. Ini info aja, walaupun belum 100% ada kajian ilmiahnya, tapi kalau dibanting merubah rasa. Yang mana dulu? Oke, siap. Yang fresh. Dengan ujung sini apa ini Bang? Yang sini. Oke, monggo. Yang ini ya. Ini durian matekur, kita coba. Matekur. Sudah kering. Manisnya dalam. Mirip-mirip montong sih manisnya. Sudah mulai ada pahitnya. Oh iya. Gurih. Ada pahitnya tipis. Karena ini kucing tidur ya, lekukannya dalam banget. Ini kalau di ini tumpah nanti. Ada montongnya. Montong yang mendekat ke lokal. Ya. Dari
Jadi kalau ada orang bilang montong lokal, inilah salah satu bentuknya. Misalnya secara saya pribadi punya tembakan yang memang salah satu biji dari itu tadi, varian montong lawas. Nanti saya mungkin bisa share fotonya. Saya pernah dapat montong yang ini seperti itu, tapi ini jauh lebih baik karena yang itu nggak matang, sampai matang. Ini dulu pernah nggak dipukul ya? Dulu itu pas pertama kali aku beli kebunnya itu nggak pernah jadi buah. Gagal terus ya. 2 atau 3 kali gitu nggak pernah jadi satu buah. jadi panen pertama sudah masuk buku. Ya buat belajar. Betul. Jadi ini beli kebun sekaligus untuk belajar ya. Belum belajar. Dan kalau masalah biji montong, saya pernah menemukan bener-bener biji montong dan itu 99% mirip. Ada di dekat sini. Dia ada di Perumahan Bestari, Kota Malang ya. Jadi bener-bener strukturnya mirip, bijinya mirip, kulitnya mirip, rasanya juga mirip. Bijinya montong. Sama umurnya 17 tahun baru berbuah itu kan. Tapi ya di dalam perumahan gitu kan, di pekarangan hanya lebar meter. Itu tinggi. Karena yang punya tua jarang naik. Ini bisa dilihat bijinya khas, enggak coklat, cenderung putih. Ini pasti seperti yang saya bilang tadi, salah satu varian montong. Semoga saya bisa, iya. Sebenarnya montong menurut yang nanam itu ya montong Thailand, tapi ada variasinya banyak. Yang dibilang montong lokal itu memang kayak gini ya. Biasanya seperti ini, dia ada karakter montongnya buat besar, tapi ada pahitnya. Cuman yang saya bilang tadi di kebun itu ya dianggap montong. Cuman waktu kita lihat barangnya ada macam-macam. Ini montong semua apa dulu beli bibitnya? Gitu. Beli bibitnya selalu. Kebun zaman dulu tuh pasti di Bogor beli bibit. Karena bibit saat itu yang masukkan barang seperti itu. Memang yang pertama dulu. Itu beda gitu. Bukan, setahu saya bukan para penangkar di Bogor. Karena kan akses dekat dari Jakarta. Transportasinya mungkin lebih gampang ke mereka sana. lebih gampang keluar negeri. Cuma ya itu ketika sampai di petani jadinya montong A, B, C, D gitu Iya. ya. Karena mungkin di Thailand pun ngambilnya di tempat-tempat yang berbeda. Di zaman itu montong yang sekarang komersi itu susah nemunya. Gitu. Dan apalagi bang, orang kita kan kalau yang besar selalu dibilang montong. Nah, ada banyak sekali kerancuan memang. Gitu. Oh, dan tebel. Bisa juga. Itu dari luar aja udah kelihatan tebal, gede ya, montong. Semoga saya bisa ketemu gambarnya, foto yang salah satu varian yang disebut montong oleh kebun ini mirip sama ini. Suaranya lebih baik. Lanjut untuk sesi Ini yang kedua, ini yang sudah menginap ya? Menginap belum ya? Menginap Di petiknya sih tadi pagi. Oh, tadi sudah tapi beberapa jatuh. jam ya, hampir Mungkin 12 jam. Lucu Perutnya banget. nyata guys. Iya dong. Coba yang perut itu Ajar ya. yang ini. Ujung tuh yang ini apa yang ini? Yang sini Oh lah. iya, benar. Aku juga kalau ujung ya sini. Ujung kan tadi mau ngambil yang ini kok suruh ujung. Itu yang ini yang dimaksud. Perut. Perutnya keren. Lembut. Lembut banget, bener. Ini lebih lembut dari yang tadi ya. Tuh. Karena udah bermalam, kerutannya juga oke. Tebelnya guys. Mantep. Yang langsung terasa pertama pahit. Setuju. Ini sih pahit. Setuju, pahit. Bisa dikupas guys. 100% pahit. Pahit. Dulu pertama kali nggak kayak gini. Gitu ya. Oh, sebelum dibubuk ya? Pertama kali lah ya, bubuk pertama ya. Dari bubuk maksudnya ini karena udah lama. Ya. Bagian tua, pemukul juga udah masuk sih. Kayaknya masih bisa pahit lagi. Bener jangan. Ya siapa tahu ini jadi kaprinya Indonesia kan? Ada yang bukan seperti itu ya. Ada. Jadi lokalnya ini nampak ya. Kebetulan mungkin jodoh sama dia ketemu jodoh sama
durian lokal yang pahit gitu ya. Jadi ketemu pahitnya. Ini pahitnya lagi. Enak. Sangat. Sangat. Tapi versi lebih. Lebih pahit lagi nih. Tuh. Ada yang mirip ini guys. Lokal kita. Vodka. Kenapa disebut vodka? Karena menurut yang makan, saya sendiri belum pernah minum. Tapi katanya pahitnya itu seperti minuman vodka. Jadi pahitnya itu seperti ini. Pahit alkohol. Jadi saya membayangkan vodka. Dari gitu sini. ya. Hanya membayangkan ya. Ada rasanya. Enak gurih, pahit. Paling enak kalau masuk kulkas. Dimakan malam-malam hujan lagi. Jangan ngebayangin bang, nanti malam hujan gimana? Tahun baruan. Dan baruan. Ini jadi makan durian terakhir ya. Tapi nggak tahu nanti malam makan lagi atau enggak itu ya. Tapi jelas untuk jam ini, jam berapa nih? Jam 17.07 kita masih makan durian guys. Kurang tahu nanti kalau ada suplai lagi malam-malam. Alhamdulillah ini. Itu durian yang unik. Unik. Bisa diingat. Tapi ini kalau untuk teman-teman pecinta juga udah lumayan lah ya. Layak diedarkan kalau saya sih. Kalau untuk kelas-kelas anak lokal lah gitu ya. Daripada lokal-lokal yang merongos-merongos gitu kan. Sayang ya. Pertama kali rasain buahnya, terus dapat tebelnya itu emang niatnya pengen kita kembali di sekitar kebun sih ya, supaya di desa itu jadi unggulannya desa itu. Nah, pengen direview bener nggak sih kira-kira apa kira-kira layak nggak kalau untuk di desa itu sendiri? Ya untuk kelas kampung sih mungkin oke-oke aja ya. Tapi kalau memang ada yang lebih baik ya nggak tahu lah, itu kan kembali ke kita semua di desa itu. Tapi kalau ini dirasa udah cukup memenuhi syarat, ya nggak masalah dikembangkan di desa itu. Rasanya memberi cita rasa pahit. Ya, Jadi ya menurut saya sih nggak apa-apa ya. Memberi alternatif rasa. Ya. Dia punya karakter yang berbeda sama bulan atau something dan beda. Dia beda arah. Ini arahnya lokal pahit. Lokal pahit seperti itu. Tinggal dihitung saja sekarang. Ada nggak minatnya? nah Kalau ada, ini bisa jadi ini apa namanya alternatifnya. tuh. Tapi perlu dipahami ini rasa yang tidak terlalu luas yang bisa terima. Maniak berat gitu. Ibu itu pasti nggak suka. Mohon maaf ibu ya, maksudnya secara umum Secara umum ibu-ibu pasti ada yang lebih maniak dari kita ibu. Tapi sebenarnya kalau masalah durian manis itu memang ada tiga orang yang menyukainya itu. Anak-anak, perempuan, dan satunya ada lady boy.